Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 27 November 2025. Polisi Hong Kong menangkap 3 pria dengan tuduhan pembunuhan setelah terjadinya kebakaran besar yang menewaskan sedikitnya 44 orang dan membuat 279 lainnya dinyatakan hilang. 3 pria itu merupakan eksekutif perusahaan konstruksi apartemen. 2 di antaranya adalah direktur perusahaan dan seorang lainnya adalah konsultan. Menurut laporan, polisi menangkap ketiganya karena dinilai sangat lalai saat melakukan renovasi besar-besaran pada bangunan apartemen dengan memasang perancah bambu. Keputusan renovasi itu dinilai tidak memperhitungkan keselamatan penghuni jika terjadi kebakaran. Sedikitnya, 13 orang dilaporkan tewas dalam insiden kebakaran yang melanda 7 gedung apartemen bertingkat di Kompleks Perumahan Hong Kong pada Rabu, 26 November 2025. Dari 13 korban itu, 9 diantaranya dinyatakan meninggal di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya di rumah sakit. Sementara, 15 orang lainnya terluka, dan sekitar 700 orang telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Kebakaran itu mulai terjadi pada sore dan setelah malam tiba. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Hong Kong, pihak berwenang menaikkan status alarm ke level 5, tingkat keparahan tertinggi merespon kebakaran tersebut. Hingga larut malam, api masih berkobar dan pihak berwenang mengatakan kondisi masih menantang bagi petugas pemadam kebakaran. Puluhan militan Hamas diyakini masih terjebak di dalam jaringan terowongan bawah tanah yang kini sudah dikuasai pasukan Israel. Dalam kondisi tekanan militer yang terus meningkat, Israel mengajukan sebuah tawaran yang jarang terjadi, yaitu kesempatan bagi militan Hamas untuk menyerah dan dipindahkan ke penjara Israel dengan syarat-syarat tertentu. Proposal ini dikirimkan melalui negara-negara mediator dan menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam dinamika konflik yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Ekonomi Jepang berada dalam tekanan dan kehilangan wisatawan serta pasar dari China dapat membuat fondasi goyah. Di Okinawa, penurunan pariwisata terasa signifikan. Pelabuhan feri, hotel, dan bisnis lokal mulai terpuruk setelah jumlah wisatawan Cina merosot tajam. Situasi ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan yang memicu ketegangan Tokyo Beijing. China langsung mengeluarkan peringatan perjalanan melarang warganya pergi ke Jepang. Maskapai-maskapai China menyusul memberikan refund dan penjadwalan ulang gratis untuk semua penerbangan ke Jepang. Hasilnya, sejak 15 November, lebih dari 540.000 tiket dibatalkan dan permintaan refund terus meningkat. Agen perjalanan di China juga menghentikan tur grup untuk November dan Desember. Hal ini membuat bisnis lokal di Jepang semakin tertekan. Situasi ini menegaskan Jepang sangat bergantung pada pasar China. Jika arus wisatawan dan ekonomi dari China terputus, Jepang terancam mengalami guncangan besar. Sejumlah media internasional menyoroti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Media asing seperti Anadolu Agency, Associated Press, dan AFP menyoroti dampak dari bencana tersebut hingga cuaca ekstrim musiman yang memicu bencana terjadi.
Selain banjir dan longsor di Indonesia, Anadolu juga melaporkan sekitar 2.834 orang di Malaysia mengungsi akibat banjir di sejumlah negara bagian utara. Kantor berita Amerika Serikat Associated Press juga memberitakan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Kantor berita Perancis, AFP, melaporkan banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai puluhan warga. Cuaca ekstrim disebut melanda Sumatera Utara selama beberapa hari dan memicu banjir di wilayah Tapanuli Selatan sejak Senin. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.